Gunung Rainier selalu punya cara untuk menyembunyikan rahasianya. Namun, ada satu misteri yang takkan pernah bisa saya lupakan seumur hidup saya sebagai seorang ranger. Nama saya Daniel Carter. Di hadapan para relawan muda ini, saya melihat keraguan yang sama seperti yang saya rasakan bertahun-tahun yang lalu saat kejadian itu bermula. Ada satu sinyal radio yang tertangkap di frekuensi darurat kami, sebuah sinyal yang secara logika tidak mungkin ada. Namun ia tetap terdengar hingga saat ini. Semuanya bermula pada awal musim dingin. Lucas Hartman, seorang pendaki berpengalaman yang tangguh, memutuskan untuk menaklukkan jalur tersulit di Rainier sendirian. Lucas bukan amatir, dia membawa perlengkapan terbaik dan memiliki mental baja. Kita bisa melihat semangatnya saat dia mulai mendaki jalur es yang curam. Namun, gunung ini tidak pernah bisa ditebak. Tanpa peringatan, badai salju raksasa datang menyapu segalanya. Di jarak pandang pun langsung berubah menjadi putih total. Kami mengerahkan seluruh tim pencari, berhari-hari kami menyisir lereng yang membeku, melawan suhu di bawah 0 derajat demi menemukan tanda-tanda kehidupan. Tapi hasil yang kami temukan justru menyisakan lebih banyak pertanyaan. Sebuah tanda yang roboh dan jejak kaki yang terhenti tepat di tepi jurang es yang dalam. Lucas Hartman dinyatakan hilang. Kami menghentikan pencarian setelah 3 minggu karena cuaca yang semakin mematikan. Namun, bagi saya, cerita ini baru saja dimulai. Malam itu, saya bertugas sendirian di ruang komunikasi. Keheningan malam hanya dipecah oleh detak jam dinding dan suara angin di luar gedung. Tiba-tiba, statis yang tajam terdengar dari radio komunikasi tua itu. Frekuensi yang seharusnya kosong tiba-tiba bergetar dengan suara yang sangat familiar. Sebuah suara bisikan lirih muncul di balik derau radio. Suara itu bertanya, "Halo, apakah ada orang di sana?" Itu adalah suara Lucas. Saya menjawab dengan tangan gemetar. Saya memanggil namanya berulang kali. Namun, yang kembali hanyalah suara angin yang menderu melalui speaker radio. Bulan-bulan berikutnya menjadi obsesi bagi saya. Sinyal itu tidak berhenti. Ia berpindah-pindah. Dari gletser karbon hingga ke puncak lereng barat yang tak terjangkau. Setiap kali sinyal itu muncul, lokasi asalnya selalu berubah-ubah seolah-olah ada seseorang yang terus berjalan di atas sana. Meskipun tanpa oksigen dan makanan, saya mulai merekam setiap transmisi itu. Saya menyimpannya dalam kotak-kotak arsip rahasia. Mencoba mencari pola di balik kata-kata yang selalu sama tersebut. Hingga akhirnya, rasa penasaran mengalahkan rasa takut saya. Di satu malam musim dingin yang sangat sunyi, saya memutuskan untuk mendaki Rainier sendirian. Saya membawa radio portabel, berharap bisa melacak sumber sinyal itu secara langsung. Udara sangat dingin, hingga setiap napas saya terasa seperti pisau tajam. Di ketinggian 10.000 kaki, saya berhenti. Saya duduk di tengah hamparan salju yang membeku, menyalakan radio, dan menunggu dalam keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, radio di tangan saya berderik sangat kuat. Sinyal statisnya begitu kencang hingga terasa menusuk telinga di tengah kesunyian gunung tersebut. Lalu suara itu muncul lagi, lebih jernih dari sebelumnya. "Halo, apakah ada orang di sana?" Suaranya terdengar sangat dekat, seolah dia berdiri di belakang saya. "Lucas, ini Daniel. Kami mencarimu." "Di mana kau?" teriak saya ke arah mikrofon dengan segenap keberanian yang tersisa. Terjadi keheningan panjang, lalu sebuah jawaban yang membuat darah saya membeku terdengar melalui speaker kecil itu. "Aku sudah lama menunggu." Setelah kata-kata itu, sinyal radio tersebut menghilang seketika. Hanya menyisakan suara angin gunung yang dingin dan rasa hampa yang luar biasa di dada saya. Kini, bertahun-tahun kemudian, saya berdiri di sini menceritakan kisah ini kepada kalian. Sinyal itu tidak pernah terdengar lagi sejak malam tersebut. Para peneliti mengatakan itu mungkin hanya interferensi atmosfer atau gema radio yang tertunda, tapi saya tahu apa yang saya dengar di gunung itu. Gunung Rainier menyimpan banyak jiwa di dalam esnya, dan terkadang, di malam-malam tertentu, gunung itu membiarkan salah satu dari mereka berbicara. Hingga hari ini, setiap kali saya melewati ruang komunikasi, saya masih sering berhenti sejenak, berharap atau mungkin takut mendengar suara itu kembali. Tetaplah waspada jika kalian mendaki ke sana, karena di tempat sesunyi itu, suara yang kalian dengar belum tentu berasal dari dunia yang kita kenal. Misteri Lucas Hartman akan selalu menjadi bagian dari Gunung Rainier, sejarah yang tertulis di atas
dan suara yang terkunci di dalam frekuensi radio.